anak-anak teacher sekalian, jumpa lagi dengan teacher Dahlia yang akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tematik di tematik 4B, yaitu selalu berhemat energi, dengan subtema yang kedua adalah manfaat energi, dan pembelajaran yang pertama dan kedua. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, pembelajaran tematik, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Allah buat segala berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar, kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami hari ini, supaya apa yang kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Allah, kami boleh menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak teacher sekalian, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu adalah manfaat energi. Hal-hal yang harus kita capai pada pembelajaran 1 dan 2 adalah kita harus mampu mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Kemudian, kita juga mampu mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Dan yang ketiga adalah mampu menceritakan pengalaman di dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkhusus kepada pemanfaatan energi. Oke, kita langsung saja. Materi kita yang pertama adalah teks petunjuk. Teks petunjuk biasanya berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk ini adalah untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kemudian adalah kalimat yang digunakan dalam bentuk teks petunjuk berupa kalimat perintah. Contoh, ambillah, simpanlah, dan masih banyak lagi. Biasanya di dalam kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama adalah cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Gunanya adalah supaya orang yang membaca teks petunjuk tersebut di dalam melakukan sesuatu tidak kebingungan. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh teks petunjuk. Di slide ini kamu bisa melihat petunjuk penggunaan kipas angin. Oke, mari kita semua anak-anak melihat prosedurnya penggunaan kipas angin. Yang pertama adalah colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua adalah tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin supaya menyebar ke seluruh ruangan. 4. Jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya karena listrik akan terbuang sia-sia. Kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. 6. Lepaskan steker dari stop kontak. Nah, anak-anak, kamu bisa melihat dengan jelas di sini petunjuk penggunaannya berurutan, tidak boleh saling melangkahi karena jika terjadi petunjuk penggunaannya kamu lakukan pertama nomor 3, maka tidak akan benar penggunaan dari kipas angin tersebut. Oke, setelah
Setelah kita tadi melihat teks petunjuk penggunaan kipas angin, kira-kira kalau kipas angin itu untuk menyalakan kipas angin itu butuh bantuan energi tidak? Ya, itu adalah bantuan dari energi. Energi apa kira-kira supaya menyala kipas angin tersebut? Energi listrik. Yes, kali ini kita akan belajar mengenai manfaat perubahan energi. Oke, energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Oke, kita harus mengetahui apa saja manfaat dari perubahan energi itu pada kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya adalah dapat membantu masyarakat di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh dalam bersepeda atau dalam hal yang lainnya. Oke. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Jenis-jenis energi bisa kamu lihat ada 5 di sini dan masih banyak lagi. Pertama adalah energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang tersimpan dari dalam tubuh. Yang kemudian adalah energi gerak. Energi gerak biasanya disebut dengan energi kinetik. Ketiga adalah energi cahaya. Keempat adalah energi kimia. Yang kelima adalah energi listrik. Oke, kita bisa melihat perubahan energi pada contoh berikut. Antara lain, A. Energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada penggunaan setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Kemudian, energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu, atau masih banyak lagi. 3. Energi listrik menjadi energi kimia, misalnya pada penyetruman, pengisian aki atau akumulator. Aki atau akumulator biasanya kita jumpai pada sepeda. Yang berikutnya adalah energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya fotosintesis. Kamu sudah belajar IPA, fotosintesis itu apa? Berikutnya adalah energi potensial menjadi energi gerak, misalnya pada permainan ketapel, di mana ada energi potensial dulu yang diberikan, kemudian ketapel tersebut akan bergerak. Kemudian yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi gerak, misalnya pada mobil, bus, dan sejenisnya. Nah, energi listrik, energi kimia, energi potensial, dan lain-lainnya yang kita gunakan berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam dan pemanfaatannya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah atau bisa diperbanyak, bisa dikembangbiakkan. Contoh, 1 air, 2 tumbuhan, mutiara kamu bisa dapatkan itu dari kerang. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Contoh yang lainnya adalah angin. Kemudian adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis karena sumber daya alam ini terbatas dan tidak dapat dikembangbiakkan. Contoh, minyak bumi, bahan tambang. Bahan tambang itu apa-apa saja, teacher? Bahan tambang itu berupa emas, batu bara, aluminium, nikel, dan lain-lain. Setiap sumber daya alam yang kita sudah miliki, kita berhak dan wajib di dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Berikut hak dan kewajiban pada pemanfaatan sumber daya alam. Apa yang menjadi hakmu dan apa yang menjadi kewajibanmu? Yang menjadi hakmu adalah mendapatkan air bersih, kemudian memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Yang berikutnya adalah kewajiban. Apa yang menjadi kewajibanmu? Kewajiban yang pertama adalah menjaga dan memelihara sumber daya alam yang ada supaya tetap lestari, supaya tetap ada. Yang berikutnya adalah menghemat penggunaan sumber daya alam itu sendiri berupa air, listrik, dan lain-lain. Karena itu sangat perlu kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah kita mendapat hak, kita wajib melakukan
pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, berikut teacher sudah membuat tugasmu ada di halaman 44, di situ di dalam bentuk tabel. Kemudian adalah halaman 46, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kamu kerjakan dan kirimkan ke teacher tematikmu masing-masing ya. Oke anak-anak teacher, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap kamu memahaminya dengan video atau slide yang sudah teacher kasih. Teacher ingatkan kembali semuanya tetap jaga kesehatan dan kita berjumpa di video selanjutnya. Bye bye, God bless you all, see you next time.